Halo sebenarnya, nama saya Novel Prawijaya. Saya mahasiswa Prodi Sosiologi Universitas Bangka Belitung. Di sini, saya dan rekan saya akan melakukan penyuluhan tentang program keluarga berencana. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu program dari keluarga berencana. Baik, dalam program penyuluhan keluarga berencana ini atau kami, tentunya hal ini dilatar belakangi oleh bagaimana cara pemerintah dalam mengatasi lonjakan angka kelahiran yang ada di Indonesia sendiri. Yang dimana kita bisa melihat bahwa suatu angka kelahiran sangat menentukan bagaimana suatu bangsa itu terjadi, bagi dari bangsa yang sedang berkembang maupun bangsa yang maju. Nah, tentunya kita harus tahu bagaimana faktor penghambat itu terjadi pada program ini. Yang dimana pada poin pertama kita melihat bahwa faktor sosial dan juga budaya itu sangat mempengaruhi, yang dimana kita tahu bahwa nilai budaya dan juga kepercayaan itu sangat kental dengan yang ada di diri kita, terutama di Indonesia, yang dimana kita telah melihat bahwa faktor tradisional seperti bagian masyarakat masih menganggap banyak anak itu sebagai banyak rezeki, itu menjadi salah satu faktor yang menjadi penghambat dari KB, dan juga bagaimana tekanan sosial dan juga pandangan dari sistem patriarki yang ada. Faktor yang kedua adalah bagaimana faktor pendidikan dan juga pengetahuan itu sangat penting, yang dimana tentunya pendidikan dan pengetahuan itu sangat memprogreskan bagaimana sebenarnya program itu dapat terjalankan, yang dimana kita mengetahui bahwa orang-orang sekitar itu atau masyarakat atau konsumen yang mendengarkan itu harus tahu, audiens itu harus tahu bagaimana pentingnya program tersebut terjalankan. Namun di sini minimnya hal tersebut tentunya membuat program KB ini sedikit terhambat. Bagaimana pengetahuan mereka itu kurang tahu akan hal tersebut, serta faktor-faktor mereka yang tidak mengetahui bagaimana tujuan dan hal-hal tersebut bisa terjadi pada kedepannya. Dan yang ketiga adalah tentunya faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangat berpengaruh penting dalam hal ini, yang dimana kita bisa melihat bahwa kebanyakan orang-orang itu tidak mampu untuk membeli alat kontrasepsi dan yang lain-lainnya. Seperti halnya yang kita bisa melihat juga bahwa dari ekonomi sendiri, kebanyakan orang tua itu beranggapan bahwa jika mereka mempunyai anak dan anak itu akan dianggap sebagai bagaimana mereka bisa melihat anak itu menjadi faktor perubahan ekonomi mereka. Nah, dari paradigma serta perspektif tersebut tentunya memiliki bagaimana faktor ekonomi itu sangat berpengaruh penting dalam hal ini. Dan yang keempat adalah faktor kesehatan dan juga pelayanan, yang dimana kita lihat bahwa program keluarga berencana ini memiliki keterbatasan dalam fasilitas, dalam kesehatan, dan juga kurangnya tenaga dalam penyuluhan atau bidan yang ada, sehingga efek sampingnya adalah yang kita bisa melihat bahwa hal-hal tersebut sangat berpengaruh baik dalam kesehatan dan juga pelayanan. Dan hal tersebut juga kita bisa melihat bahwa efek samping dari alat kontrasepsi itu juga sangat berpengaruh bagaimana kesehatan dari wanita maupun prianya mengalami sedikit ketidakteraturan, terutama dari haid dan juga hal-hal yang lainnya. Dan berikutnya adalah faktor agama. Tentunya faktor agama di sini juga sangat berpengaruh dalam bagaimana terhambatnya program ini terjadi, yang dimana kita melihat bahwa beberapa kelompok masyarakat menolak KB karena menganggap bertentangan dengan agama atau ajaran agama tertentu, yang dimana kita melihat sebagian besar lembaga atau keagamaan telah mendukung KB sebagai bentuk dari ikhtiar. Dan yang keenam adalah faktor pemerintahan dan kebijakan. Di sini faktor pemerintah dan kebijakan juga tentunya sangat berpengaruh penting, bagaimana kurangnya dukungan anggaran serta koordinasi antar lembaga, yang hal tersebut menciptakan bagaimana ketimpangan itu terjadi, dan juga program KB yang tidak merata, serta bagaimana kurangnya evaluasi dan tindakan terhadap lanjutan yang terjadi. Sehingga pada 6 faktor tersebutlah yang menjadi faktor penghambat penting bagaimana program keluarga berencana itu sangatlah minim. Dan dari hal tersebut mungkin kita akan melihat bagaimana perspektif rekan saya untuk menyambungkan bagaimana hal-hal tersebut ke dalam lingkup yang lebih luas. Baiklah, next. Assalamualaikum, perkenalkan saya Muhammad Fatih Fauzan. Di sini saya akan melanjutkan statement dari teman saya tadi terkait bagaimana program-program KB yang terhambat karena beberapa faktor. Baik, saya akan melanjutkan bagaimana penjelasan dari teman saya tadi. Kita bisa melihat ada beberapa faktor penghambat yang sehingga membuat warga-warga atau orang-orang masyarakat itu enggan untuk KB karena ada beberapa faktor tadi seperti sosial budaya, ekonomi, dan lain-lainnya. Saya akan menjelaskan satu-satu dan saya akan
mengcounter stigma masyarakat tersebut supaya masyarakat ini bisa lebih menerima terhadap KB ini. Baik, kita mulai dari faktor sosial budaya. Teman saya tadi menjelaskan ada faktor sosial budaya yang menganggap bahwa masyarakat ini beranggapan kalau memiliki anak itu banyak rezeki. Nah, stigma ini kan dibuat karena masyarakat zaman dulu itu percaya dengan hal itu. Tetapi untuk di era sekarang ini, menurut saya stigma terhadap makin banyak anak, makin banyak rezeki itu sudah tidak relevan. Karena kita bisa melihat sekarang ini banyak angka kemiskinan itu meningkat gara-gara kita itu ekonomi belum mumpuni, tetapi kita itu merasa ingin memiliki banyak anak gitu. Padahal kita itu malah menghasilkan keturunan-keturunan yang berekonomi buruk juga, sehingga agak menurut saya stigma memiliki anak banyak rezeki itu agak bentrok dengan kenyataan yang terjadi. Nah, karena hal ini, marilah kita melakukan KB. Setidaknya kita bisa mengatasi masalah kemiskinan di diri kita dulu. Ketika kita sudah mumpuni untuk menafkahi kita sendiri, barulah kita berpikir untuk punya anak. Saya bukan menghalangi kalian semua atau ibu bapak untuk mempunyai anak, cuman saya lebih membatasi. Saya tidak menghalangi punya anak, cuman membatasi. Karena dengan membatasi, tentunya tidak banyak beban hidup yang akan ditanggung untuk merawat anak-anak itu ke depan nanti. Baik, selanjutnya saya sudah menjelaskan ada faktor dari sosial budaya, tetapi untuk mempersingkat, kita bisa menyimpulkan bahwa dari keenam faktor itu, faktor yang sangat penting, yang sangat mempengaruhi selain sosial budaya itu tentunya faktor pendidikan dan juga pemerintahan. Kenapa dua faktor ini penting? Karena menurut saya dengan adanya pendidikan tentunya akan membuat masyarakat itu lebih terbuka wawasannya dan mereka lebih memahami apa dampak dan efek dari tidak KB ini. Terus dari faktor pemerintahnya juga ini saling berketerkaitan dalam arti pemerintah dengan pendidikan, pemerintah dengan program KB, dan pemerintah dengan semua aspek yang disebutkan oleh teman saya tadi. Contohnya, misalnya pemerintah tidak mensupport pendidikan, maka ya tentunya jika tidak ada pendidikan gratis, tentunya ya pendidikan bermasalah. Jika pemerintah tidak melakukan edukasi terkait apa pentingnya KB, ya tentunya juga bermasalah. Jadi dua faktor pendidikan dan pemerintah ini tentunya itu sangat penting menurut saya. Jadi menurut saya dan teman saya, ibu dan bapak tidak harus takut dengan melakukan KB, karena nanti bisa kita ketahui dengan melakukan KB ini kita akan mendapatkan banyak sekali manfaatnya sebenarnya. Tujuan dari kami membuat video edukasi ini adalah tentunya ingin memberikan pemahaman, ingin memberikan pengetahuan bahwa KB itu penting kepada bapak ibu. Karena dengan adanya KB ini seperti yang kami jelaskan tadi, banyak permasalahan-permasalahan ekonomi, permasalahan-permasalahan generasi yang akan mendatang itu akan berkurang. Jadi contohnya ketika kita sudah mengetahui bahwa dengan membatasi dalam memiliki anak itu, kita dapat lebih memanage uang sehingga generasi yang kita hasilkan walaupun satu atau dua generasi tetapi berkualitas, karena kualitas suatu generasi itu sangat penting untuk pembangunan yang ada di suatu bangsa dan negara ke depannya. Jadi marilah bapak dan ibu melakukan KB.